Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Zafardan dengan NIM 203242911. Saya di sini akan membacakan sinopsis dan unsur dari cerita yang berjudul Persahabatan Buah-buahan. Nah, cerita ini dimulai dengan sekelompok buah-buahan yang sedang bermain di desa pada hari yang panas. Mereka ingin bermain di ladang jagung yang rimbun dan sejuk, meski diperingatkan oleh teman-temannya bahwa ladang tersebut akan dibakar oleh petani. Beberapa buah nekat pergi ke ladang. Mereka asik bermain dan bernyanyi lagu penanam jagung. Namun tiba-tiba ladang jagung dipenuhi asap karena dibakar petani. Anak-anak buah-buahan itu panik dan ketakutan. Mereka menangis dan berdoa agar selamat, serta menyesal karena tidak mendengarkan nasihat dari teman-temannya. Teman-teman buah yang lain, meski sebelumnya diabaikan, tetap datang menolong dan membantu mereka keluar dari bahaya. Akhirnya mereka semua selamat dan bersyukur atas pertolongan Allah, serta menyadari pentingnya mendengarkan nasihat yang baik, juga saling menolong dan menjaga persahabatan. Nah, amanat dari cerita ini adalah mengajarkan anak-anak untuk mendengarkan nasihat yang baik dari teman dan orang tua, saling menolong sesama. Ya, jika ada yang kesulitan itu harus saling menolong, juga menjaga persahabatan dan kebersamaan, dan memahami bahwa Allah itu memberi petunjuk, yaitu Al-Rasyid. Itu salah satu nama dari Asmaul Husna. Nah, ini penjelasan mengenai tema, alur, tokoh, latar, dan sudut pandang dari cerita Persahabatan Buah-buahan. Untuk temanya dari cerita ini adalah persahabatan, tolong-menolong, dan mendengarkan nasihat yang baik. Untuk alur cerita ini bersifat linier dan sederhana. Untuk tokoh utamanya itu adalah buah-buahan yang diperankan oleh anak-anak seperti jeruk, apel, mangga, dan nanas. Untuk latar cerita ini yaitu desa dan lahan jagung. Untuk sudut pandangnya, cerita ini itu menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu yang memungkinkan penonton mengetahui pikiran dan perasaan semua tokoh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NIM 203240995. Saya akan membacakan unsur sastra anak. Yang pertama, unsur pantangan. Cerita menghindari tema-tema yang tidak pantas untuk anak serta seks. Mana dong ya? Iya, iya sih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 203240995. Saya akan membacakan unsur sastra anak. Yang pertama, unsur pantangan. Cerita menghindari tema-tema yang tidak pantas untuk anak seperti dendam, kebencian, kejahatan, dan kematian. Cerita ini justru menonjolkan nilai-nilai positif seperti persahabatan, tolong-menolong, dan ketaatan pada nasihat yang baik sesuai dengan amanat yang ingin disampaikan melalui Asmaul Husna. Yang kedua, penyajian dengan gaya secara langsung. Tokoh-tokoh dalam cerita bersifat hitam putih, yakni dibedakan secara jelas antara yang baik, yang taat, dan yang kurang bijak. Yang penyajian cerita juga sederhana, langsung ke inti masalah tanpa
berbelit-belit sehingga mudah dipahami anak-anak. Yang ketiga, fungsi terapan. Cerita ini berfungsi edukatif dan menambah pengetahuan yang bermanfaat bagi anak-anak, khususnya dalam hal nilai moral, nilai nilai dan moral. Pentingnya pendengaran nasihat, persahabatan, dan keimanan kepada Allah sebagai pemberi petunjuk. Dengan demikian, cerita ini tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik. Masalah.